Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel ya. Dan kali ini saya tidak membuat masakan atau vlog apa ya. Di sini saya akan memberitahu atau mengedukasi karena saya prihatin sekali ya. Ini sangat serius sekali ya. Suatu hal yang menimpa para tenaga kerja Indonesia khususnya di Hong Kong, dan ini sangat darurat sekali ya. Dan ini adalah masalah scammer ya. Jadi begini ya, saya dulu tuh setahun yang lalu ya, malah 2 tahun yang lalu itu saya bikin konten ya di TikTok itu tentang edukasi tentang scammer dan sebagainya gitu ya. Yang pasti penipuan-penipuan melalui medsos gitu ya. Terus banyak sekali yang DM ketipu, bahkan banyak yang komen ada ketipu 400 juta ya. Terus ada yang 80 juta, 7 juta, 20 juta, 40 juta, 21 juta, banyak banget ya. Dan banyak juga yang tidak komen tapi dia lebih DM ke aku ya. Bagaimana gini, aku sekarang lagi kena masalah C ini gini-gini, jadi aku kasih solusi kayak gitu ya. Dan aku alhamdulillahnya nurut ya. Kita cuman bisa memberi saran ya. Jadi kalau untuk membantu sampai kayak supaya uang kembali kayaknya nggak mungkin ya. Ya bisanya cuman bisa memberi pengarahan atau membantu karena mereka itu panik ya. Bagaimana terus aku bisanya cuman menenangkan mereka kayak gitu ya. Apa yang harus dilakukan ketika sudah sudah terpengaruh oleh scammer ya, sudah nggak bisa lepas kayak gitu, caranya seperti apa. Hanya itu saja yang saya bisa katakan dan saya bisa bantu kayak gitu ya. Terus akhir-akhir ini aku sering kan di YouTube-nya Mbak Yuni gitu kan ada penipuan-penipuan kayak gitu. Saya miris ya. Terus kemarin aku sempat up juga ya, up lagi di TikTok kayak gitu ya. Terus ternyata masih juga ada yang tertipu. Jadi gini loh, khususnya TKW itu, apalagi di Hong Kong ataupun di manapun ya, di negara manapun itu rentan sekali ya terjadi penipuan gitu ya. Karena emang lahan yang sangat tepat untuk para penipu gitu ya. Alasannya kenapa? Karena di sisi lain TKW Hong Kong, di Hong Kong atau di Taiwan ataupun di mana, karena dulu juga pernah ada sempat teman kita seperjuangan yang di Taiwan sempat viral yang rambutnya digundul kayak gitu, itu juga kena scammer ya, dan ternyata ada di lapas. Emang kebanyakan itu di lapas ya mereka tuh, entahlah kenapa kok bisa ya di lapas sampai bisa main HP. Kenapa saya bisa tahu di lapas? Karena saya juga pernah menemui orang-orang seperti itu dan memang benar-benar mengaku di lapas kayak gitu ya. Jadi sekarang itu bukan saja mereka, saya yang sudah tahu tentang scammer kayak gitu ya, itu saja masih diintai sama mereka ya. Tapi aku tanggapinnya santai kayak gitu ya, karena udah tahu. Cuman aku mengorek-ngorek arahnya pembicaraannya kemana gitu ya. Jadi aku bisa tahu scammer itu kayak apa kayak gitu ya. Jadi cara mereka merayu, cara mereka seperti itu cara mempengaruhi korbannya seperti apa gitu. Dan juga pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang emang sudah ketipu kayak gitu ya. Begini ya, karena ada scammernya ada dua macam yang saya ketahui ya. Scammer yang kayak orang-orang pakai foto-foto ganteng kayak gitu, foto-foto ganteng luar negeri kayak gitu ya. Tapi ternyata itu adalah orang item-item kayak gitu. Dan ternyata di Hong Kong itu banyak sekali ya teman perjuangan kita khususnya PMI ya, mungkin
Kalau scammer dari luar negeri itu ya scammer baku itu yang namanya ya, itu dibalik itu adalah orang Nigeria, tapi mereka menggunakan foto profil kayak bule-bule yang ganteng-ganteng seperti pilot yang biasanya tahu-tahu apa inbook ya, ya biasanya lewat Instagram atau lewat yang kebanyakan adalah melewati nomor WhatsApp ya. Jadi entah dari mana mereka bisa mendapatkannya ya. Saya tidak tahu ya, mungkin mereka punya cara sendiri ya atau menggunakan nomor acak gitu. Siapapun dirayu dan yang bisa dirayu itu ya yang mungkin ya punya impian ingin punya suami bule atau apa dan kebetulan kok di WhatsApp sama orang bule kayak gitu ganteng terus memakai jurus sejuta rayuan ya apa itu ya terus merayu-rayu ya biasanya seperti itu ya kalau scammer dari luar negeri itu ya itu dia itu modusnya ya kayak mau ngirim barang kita dirayu-rayu ibaratnya dipuja-puja bahwa kamu cantik aku ingin punya teman ingin macarin kayak gitu ya terus punya istri istrinya kecelakaan gimana gimana gitu jadi pengen punya pasangan gini-gini terus untuk korbannya itu dipamerin harta-harta kayak mau dikirimin barang-barang branded ya barang branded barang pokoknya kayak handphone terus apa ya komputer laptop kayak laptop merek Apple atau apa atau tas atau sejumlah uang dengan jumlah yang cukup fantastik gitu ya jadi akhirnya terbuai dan setelah itu dengan alasan itu kalau kita mempercayainya gitu ya dia akan alasan apa itu barangnya tersangkut di bandara harus membayar pajak sekian-sekian dan korbannya harus membayar karena beranggapan bahwa itu apa yang dikirimkan itu nilainya lebih besar dari apa yang kita apa itu untuk pembayaran pajaknya itu seperti itu ya. Jadi ya wah ini sayang ya dan ternyata itu adalah cuman penipuan belaka kayak gitu ya. Emang mereka itu caranya pinter banget ya cara merayunya dan itu apa itu kayak kirim di posnya paketannya itu benar-benar sesuai alamat dan dikemasnya seperti itu dan di kertas pengirimannya itu di notanya itu benar-benar terkirim jadi apa ya itu membuat orang yang awam itu bisa percaya banget bahwa dia akan dikirimin kayak gitu dan akhirnya ketika disuruh nebus di bandara dikirimlah itu ke orang tersebut setelah itu menghilang duit kita nggak ada hilang gitu ya seperti itu jadi mau nyari kemana WhatsApp sudah dimatiin dan sebagainya itu banyak sekali yang tertipu dan mereka kalau diingatkan kadang nggak peduli karena dia kayaknya yakin bener ini loh bener aku bener dikirimin duit aku bener dikirimin barang ini buktinya dia mengirimkan bukti yang benar-benar seperti nyata padahal itu bohong ya itu banyak sekali ya ada yang ketipu 18 juta 21 juta bahkan sampai puluhan juta gitu ya kalau untuk itu nggak terlalu apa ya kalau untuk yang bako ini hanya orang-orang yang gimana ya yang mungkin tertarik dengan atau ingin mempunyai pasangan orang luar negeri kayak gitu ya dan kebetulan diem-diem terus dikirimin apa WhatsApp dengan rayuan apa terus akhirnya dia tertarik dan terjadilah penipuan itu ya akhirnya dan untuk yang kedua itu eh, penipuan yang dilakukan codot lapas itu lebih mengerikan sekali mereka emang komplotan ya memang nggak tahu apa turun temurun atau bagaimana karena itu udah lama sekali itu seperti dan sampai sekarang pun itu masih saja banyak korban dan waktu itu ada yang komen di aku kena 350 juta terus hmm, aku bilang bahwa apa ya yang sampean biasa
visi itu bukan orangnya, karena aku tahu di VT-VT-nya itu adalah dia memuja-muja orang tersebut, dan aku cari-cari ternyata itu adalah artis dari Filipina. Jadi dia benar-benar nggak tahu itu ibu-ibu itu sekitar usianya 50 tahun ke atas gitu ya. Terus yang cowoknya itu sekitar 25-an kayak gitu ya. 23, pokoknya yang jelas usia 20-an gitu. Jadi gini loh, kita itu harus sadar diri gitu kalau misalkan di eh, jadi kita itu sebenarnya harusnya sadar diri ketika ada seseorang yang menyatakan cinta di medsos. Kita harus curiga, wah kira-kira pantas nggak ya kalau kita itu disukai orang semuda itu, seganteng itu. Terus jangan malah terbuai, kayaknya aku ini masih laku ya usiaku segini, terus ada cowok mapan terus masih masih berondong gitu menyukai aku. Terus akhirnya karena saking cintanya, terus mungkin ya, iya ini bukan mungkin, ini pasti ya. Terus akhirnya buka-bukaan, terus divisi mau, dan direkam lah. Setelah direkam, itu akan dijadikan senjata untuk memeras, sebenarnya seperti itu ya. Dan yang tidak tahu, ya percaya aja gitu loh. Percaya aja sama mereka, karena emang kayak bener-bener nyata kayak gitu ya, bener-bener dicintai. Kadang ada yang dikenalkan orang tua sehingga membuat yakin si korban tersebut ya, yakin bahwa serius ya, dikasih nomor bapaknya, emaknya, kawannya, atau siapa orang terdekat atau temannya ya, ya seperti itu ya. Terus setelah VCS-nya itu direkam, mulailah beraksi gini. Alasannya kecelakaan, keluarganya kecelakaan atau anaknya. Kan ada juga yang punya alasan bahwa dia itu punya anaknya sakit, ada yang orang tuanya sakit dan sebagainya. Itu sebenarnya tipu-tipu ya. Dan ketika si korban bilang nggak punya uang ya atau bagaimana gitu, terus akan diancam dengan ancaman bahwa VCS-nya akan disebar ke keluarganya atau ke temannya atau siapapun itu yang pernah dikasih nomor, bahkan di medsos teman-temannya akan dikirimin gitu kalau nggak mau kirim duit ya. Dan akhirnya percaya dan dicariin duit semampunya dia ya, bahkan dibela-belain hutang bank ya. Jadi kerja bertahun-tahun hutang bank buat dikasih codotnya kayak gitu ya. Dan codotnya juga akan tetap merayu, sebenarnya aku cuman pinjem gini, nanti aku kembalikan kalau aku udah gajian, karena gajiku nanti ngasihnya berapa tahun sekali. Karena kebanyakan yang kayak gitu tuh ngaku kerja di pelayaran seperti itu, dan dikasih kayak sertifikat kayak gitu ya, bener-bener oh ini dari bosku, ini bener-bener gajiku sekian. Dan kemarin tuh ada yang ditipu berapa, 350 juta. Setelah ditipu 350 juta, 1 tahun kemudian aku bikin baru kemarin kan, 1 tahun kemudian itu 1 tahun yang lalu dia. Jadi beberapa tahun yang lalu aku tuh udah bikin video-video kayak gitu ya. Terus kemarin tuh ada yang ditipu 350 juta ya. Terus beberapa waktu kemudian aku bikin video ya tentang kayak apa ya, tentang itu codot kayak gitu ya. Terus dia DM, bukan DM, dia komen, masih ada di TikTok aku ternyata ditipu lagi sama polisi. Aku pengennya ngusut uang itu tadi yang 350 juta yang ditipu sama yang satunya, yang pertama. Terus dia yang kedua itu ditipu sama polisi, katanya ngelapor. Terus aku malah heran, ngelapornya di mana? Jangan-jangan ngelapornya ke orang di Facebook juga, ngaku-ngaku polisi, dan akhirnya dia peras juga. Saya pusing apa yang dia pikirkan. Saya sudah bilang uangnya tuh nggak bakal kembali
Stop, jangan pernah berharap, jangan mau dirayu-rayu lagi. Uangmu itu akan semakin habis. Kamu dijadikan ladang uang ya, terus menerus ya. Dirayu lagi, dikasih janji-janji akan diganti teruslah. Terus lagi diancam lagi ya, seperti itu terus. Jadi untuk menghindari itu, kalau sudah terlanjur uangnya sudah nggak apa-apa. Mau tidak mau harus mengikhlaskan daripada berlanjut gitu loh. Jadi tolong teman-teman BMI dimanapun berada, hati-hati ya kalau kenal di medsos. Oke teman-teman, kayaknya aku capek juga ngomong ya. Lain waktu aku sambung lagi ya. Makasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.